Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Indrianti dengan NPM 2115061023 dari PSTIB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan 3 sistem operasi, yaitu tentang deadlock. Nah, deadlock sendiri itu merupakan sebuah kebuntuan. Nah, jadi deadlock itu terjadi apabila suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi atau kondisi di mana tidak ada komunikasi antar proses yang membuat proses tersebut berhenti. Nah, di sini terdapat ilustrasi dari deadlock, yaitu terdapat 4 buah mobil yang berjalan secara bersamaan. Nah, ini nanti keempat mobil tersebut itu akan mengalami deadlock. Nah, cara mengatasinya yaitu salah satu mobil itu harus berjalan terlebih dahulu, kemudian apabila mobil tersebut sudah selesai berjalan, nah dia akan dilanjutkan dengan mobil yang kedua. Nah, kemudian apabila mobil yang kedua itu sudah selesai, maka akan dilanjutkan dengan mobil yang ketiga sampai dengan mobil yang keempat. Nah, di sini untuk percobaan deadlock sendiri terdapat 4 buah kode program yang harus disimulasikan pada OS simulator. Nah, di sini bisa di-copy terlebih dahulu untuk kode program yang pertama, kemudian dipastekan pada OS simulatornya, dan di-compile. Selanjutnya di-load in memory. Nah, di sini untuk kode program yang pertama itu sudah berhasil masuk ke dalam program list. Kemudian untuk kode program yang kedua bisa di-copy dan dipastekan di sini, kemudian di-compile lagi dan di-load in memory. Nah, di sini untuk kode program yang kedua sudah berhasil masuk ke dalam program list. Kemudian lanjut untuk kode program yang ketiga. Kemudian di-compile dan di-load in memory. Nah, di sini untuk kode program yang ketiga itu sudah masuk ke dalam program list. Kemudian dilanjutkan dengan kode program yang keempat. Di-compile juga. Kemudian di-load in memory. Nah, di sini untuk keempat kode program sudah masuk ke dalam program list, kemudian masuk ke dalam OS ini, kemudian pada percobaan ketiga ini diminta bahwa proses itu menggunakan round robin dengan 10 tick, dan juga untuk kecepatan CPU-nya itu dalam kondisi yang paling cepat. Nah, di sini bisa dirubah ke dalam round robin, selanjutnya 10 ticks, dan untuk kecepatan CPU-nya itu yang paling tinggi. Nah, kemudian keempat proses ini dimasukkan ke dalam ready proses. Nah, selanjutnya bisa klik start, kemudian pergi ke view resource. Nah, di sini bisa dilihat untuk proses-prosesnya. Nah, pada keempat proses tersebut itu mengalami deadlock. Nah, di sini untuk P1-nya itu disimbolkan dengan 4, P2-nya disimbolkan dengan 5,
P3-nya disimbolkan dengan 6 dan P4-nya disimbolkan dengan 7. Nah, di sini kenapa terjadi deadlock? Itu karena untuk P1 sendiri itu digunakan oleh proses satu sendiri atau dia menggunakan resource dari P1-nya, kemudian dia itu di-request oleh P4-nya ini. Nah, selanjutnya untuk yang R2-nya itu dia eh, dia itu di-request oleh P1, kemudian di P3-nya itu dia menggunakan menggunakan resource sendiri, kemudian dia di-request oleh P2, dan kemudian untuk R4-nya sendiri itu dia di-request oleh P P3-nya ini. Nah, kemudian cara untuk membuat keempat proses ini tidak mengalami deadlock, yaitu caranya dengan merilis salah satu resource yang ada pada keempat proses tersebut. Nah, di sini misalkan yang dirilis yaitu di P1-nya. Nah, di sini untuk P1-nya itu sudah tidak mengalami deadlock. Nah, kemudian setelah dia melepaskan resource-nya, maka resource tersebut akan digunakan oleh P4. Nah, kemudian setelah P4 menggunakan resource dari P1, dia tidak akan mengalami deadlock lagi. Nah, kemudian setelah itu dia melepaskan atau merilis resource-nya kembali dan digunakan oleh P3 ini, dan P3 ini ketika tidak mengalami deadlock, dia akan merilis lagi dan merilis resource-nya, dan kemudian resource tersebut akan digunakan oleh R2. Nah, jadi di sini cara untuk mengatasi deadlock-nya yaitu dengan merilis salah satu resource pada keempat proses tersebut. Nah, kemudian di sini dapat digunakan cara-cara untuk eh, nah, di sini kita dapat mencoba cara-cara apakah bisa mengatasi deadlock yang terjadi pada keempat proses tersebut. Nah, di sini semisal menggunakan di slow, halt, and wait. Di sini di checklist, kemudian kembali pada di sini, kemudian masukkan program list ini ke dalam ready proses kembali. Nah, setelah sudah bisa di start, kemudian view resource. Nah, di sini ditunggu terlebih dahulu, prosesnya sedang berjalan. Nah, di sini keempat proses tersebut itu tidak mengalami deadlock sama sekali. Nah, hal ini dikarenakan tadi itu menggunakan disallow, halt, and wait. Jadi, karena menggunakan
hal tersebut untuk mencegah terjadinya deadlock itu karena proses hold and wait-nya itu dihilangkan sehingga keempat proses itu nantinya itu tidak saling tunggu menunggu. Nah, jadi dia itu nanti tidak terjadi deadlock karena pada saat proses yang pertama itu selesai, maka akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya tanpa harus tunggu menunggu. Nah, kemudian dilanjutkan di sini kita bisa menggunakan di slow circular wait, apakah bisa mengatasi deadlock yang terjadi pada keempat proses tersebut. Nah, di sini bisa di checklist, kemudian kembali ke sini dan masukkan keempat prosesnya. Nah, di sini sudah masuk ke dalam ready prosesnya, kemudian di start. Nah, di sini bisa dilihat di view resource. Ditunggu terlebih dahulu sampai prosesnya selesai, dieksekusi. Nah, di sini keempat prosesnya itu masih mengalami deadlock. Nah, hal ini itu terjadi karena meskipun kita sudah mendisallowkan circular wait-nya, tapi antar sesama proses itu masih saling tunggu-menunggu, sehingga terjadi sebuah deadlock tersebut. Selanjutnya kita coba untuk yang use total ordering, apakah bisa mengatasi deadlock yang terjadi pada keempat proses atau tidak. Dan di sini bisa di reset, kemudian release all, ini bisa di stop. Nah, di sini bisa diklik yang use total ordering, kemudian masukkan program list ke ready proses kembali. Kemudian di start. Nah, di sini untuk keempat prosesnya itu tidak mengalami deadlock apabila kita menggunakan use total ordering. Nah, di sini itu terjadi karena pada use total ordering itu dia akan menentukan proses yang berjalan itu sesuai dengan prioritasnya sehingga dapat memperkecil deadlock yang terjadi. Kemudian selanjutnya kita abort proses. Nah, di sini bisa rilis dulu, kemudian reset. Nah, di sini masukkan program list ke dalam ready proses kembali.
Ini bisa di checklist, kemudian di start. Nah, di sini terdeteksi deadlock, tapi kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini untuk keempat prosesnya ketika kita menggunakan abort proses, dia itu tidak mengalami deadlock di ketika keempat prosesnya itu selesai dieksekusi. Akan tetapi di tengah-tengah tadi terdeteksi terdapat deadlock. Nah, akan tetapi karena kita menggunakan abort proses, jadi deadlock proses yang mengalami deadlock tersebut akan diberhentikan dan kemudian akan dilanjutkan dengan mengeksekusi proses yang lainnya sehingga di akhir dia tidak terjadi deadlock. Nah, kemudian selanjutnya kita dapat mencoba yang pre pre um, preempt resource. Nah, di sini bisa di reset, kemudian rilis. Nah, di sini di checklist yang prim resource. Kemudian masukkan program list ke dalam ready process. Kemudian klik start. Kita tunggu sampai keempat prosesnya selesai dieksekusi. Nah, di sini terjadi deadlock, namun kita tunggu sampai dengan prosesnya itu selesai dieksekusi. Nah, di sini ketika semua prosesnya telah selesai dieksekusi, dia tidak mengalami deadlock. Nah, hal ini terjadi karena kita menggunakan prim resource. Nah, di sini itu ketika terdeteksi deadlock, nah dia itu karena kita menggunakan preempt resource, jadi jadi dia proses itu akan mengambil resource tanpa menimbulkan efek apapun. Nah, jadi dia itu dapat mengatasi terjadinya deadlock tersebut. Nah, jadi kesimpulan pada percobaan 3 deadlock ini, dia itu kondisi deadlock sendiri itu dapat diatasi dengan
atau diminimalisir dengan menggunakan beberapa cara. Nah, tadi kita sudah menggunakan beberapa cara seperti disallow, halt, and wait, kemudian use total ordering, abort process, dan trim resource. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma bunker. Nah, algoritma ini sendiri itu digunakan untuk mencegah terjadinya sebuah deadlock dengan memutuskan apakah menyetujui atau menunda permintaan sumber daya oleh proses. Nah, di sini terdapat allocation. Nah, allocation sendiri itu merupakan seberapa banyak resource yang digunakan pada saat itu. Nah, di sini kemudian ada max. Nah, di max ini merupakan seberapa banyak penggunaan resource. Kemudian di sini ada need, yaitu seberapa banyak resource yang digunakan oleh sebuah proses. Kemudian di sini terdapat available, yaitu merupakan jumlah resource yang ada pada saat itu. Nah, di sini kita bisa klik yang sampel example. Nah, di sini terdapat 3 buah resource, yaitu A, B, dan C. Nah, di sini terdapat 5 buah proses. Kemudian bisa di need-nya ini. Nah, need sendiri itu didapatkan dari max dikurang allocation. Nah, di sini untuk need pada proses yang pertama itu ada 7, 4, 3. Nah, di sini itu pengurangan dari 7 dikurang 0, kemudian 5 dikurang 1, dan 3 dikurang 0. Begitupun pada P2, P3, P4, dan P5. Kemudian untuk available-nya, nah di sini untuk available yang pertama itu ada 3, 3, 2. Nah, itu dia didapatkan dari 10 dikurangi 0, 10 dikurangi dalam kurung 0 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 2 dan ditambah 0. Sehingga dia nanti akan didapatkan file label yang pertama, yaitu ini. Nah, kemudian untuk save process sequence-nya bisa diklik. Nah, di sini proses yang pertama akan berjalan, yaitu P2, P4, P5, P1, dan P3. Nah, di sini kenapa P2 terlebih dahulu? Karena pada P1-nya itu dia 7, 4, 3. Sedangkan untuk available yang pertama itu ada 3, 3, 2. Nah, jadi dia itu ketentuannya itu need itu harus lebih kecil dari available. Jadi pada P1 itu dia lebih besar daripada available. Jadi dia akan ditunda terlebih dahulu dan akan melanjutkan proses yang P2 karena P2-nya itu di bagian need itu lebih kecil daripada available-nya. Jadi dia akan melanjutkan ke P2-nya. Begitupun seterusnya. Dan di sini juga terdapat operation dari step 1 sampai dengan step 5, yaitu dari P2, P4, P5, P1, dan P3. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.